Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah ya, semangat sekali anak bunda ya nak ya. Hari ini masuk semua? Iya, masuk semua. Masya Allah, berarti seluruh lokal 3B masuk semua nak ya. Iya, bagus. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau dengar dulu yel-yel tepuk semangat dari anak-anak Ibu dong. Iya, silakan berdiri Sa. Masih ingat? Iya, masih ingat ya. Coba tepuk semangat. Semangat. Masya Allah ya, masih ingat semua ya tepuk semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua nak. Ayo semuanya nak, buka alat tulisnya ya. Sudah semua? Sudah. Sekarang buka halaman 7. Temanya pertumbuhan dan perkembangan. Subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Sudah dibuka? Sudah. Sekarang diamati dulu nak ya. Nanti Ibu akan jelaskan subtema tersebut. Oke? Ya. Nah, lalu Ibu akan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu yang pertama? Tidak? Ibu kasih tahu ya. Yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup bisa bergerak nak. Coba manusia bisa bergerak tidak? Bisa? Bisa dong. Tangan bisa bergerak, mata bisa bergerak, mulut bisa bergerak, kaki juga bisa bergerak. Lalu bagaimana dengan hewan? Dengan hewan juga bisa nak. Misalkan contoh ikan bagaimana dia bergerak? Dengan cara berenang. Terus bagaimana dengan cicak? Dia merayap. Bagaimana dengan nyamuk? Dia terbang. Ada berbagai macam cara gerak pada hewan. Lalu Bu, bagaimana dengan tumbuhan? Dengan tumbuhan sama nak. Tapi pada tumbuhan ini dia bergeraknya bukan seperti hewan dan manusia nak. Dia misalkan contoh, ada yang tahu Putri Malu? Iya, tahu ya. Biasanya yang ada bunga, jika dia disentuh daunnya ataupun batangnya, maka ia akan tertutup. Nah, itu merupakan gerakan pada tumbuhan. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bernafas. Bernafas bagi manusia adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apa tadi nak? Menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Itu merupakan pernafasan pada manusia. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu makhluk hidup dapat mengalami perkembangbiakan. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia bisa berkembang biak dengan melahirkan. Hanya melahirkan ya. Khusus manusia hanya melahirkan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Dengan tumbuhan bisa jadi tunas, biji, ataupun sebagainya. Lalu bagaimana dengan hewan? Dengan hewan dia berkembang biak, ada yang bertelur, contohnya ikan. Ada yang melahirkan, contohnya sapi. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu bahwa makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Misalkan dari bayi menuju balita, setelah balita, anak-anak, setelah anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Ya, sampai di sana paham? Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa. Begitupun juga nak dengan tumbuhan, dengan hewan. Sama ya perkembangbiakannya ya, atau proses pertumbuhan itu sama. Ciri yang terakhir bahwa makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum untuk kebutuhan hidupnya. Sampai di sini mengerti? Iya, pintar. Ayo semuanya nak, kita nyanyi lagu Cicak-cicak di dinding. Anak-anak Ibu pasti sudah hafal semua kan? Iya, mari kita nyanyikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Mudah bukan? Iya, mudah ya. Nah, sekarang Ibu mau terangkan
mengatakan bahwa lagu Cicak-cicak di dinding merupakan pola irama sederhana. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan ya, Ibu paparkan bahwa pola ada yang panjang, ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, bagaimana membedakannya? Ada yang tahu? Nah, jika pola irama yang pendek, maka kotaknya pendek. Misalkan di situ ada tulisan cicak, itu kotaknya pendek ya. Nah, kalau yang panjang gimana Bu bunyinya? Coba, cicak di dinding. Berarti dingnya itu merupakan bunyi yang panjang. Nah, itu merupakan pola irama yang pendek dan yang panjang. Sampai di sini mengerti? Mengerti ya, paham ya? Paham. Tadi kalau pola irama tadi ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek gimana Bu? Yang pendek tadi kotaknya pendek. Kalau yang panjang itu kotaknya panjang. Nah, anak-anak, sekarang mari kita menulis nama dan lambang bilangan dari 1000 sampai 10.000. Nah, contoh ya. Sekarang Ibu akan menuliskan angka di papan tulis. Maka kalian harus menuliskan nama bilangan tersebut. Berapa di sana? 1250. Berarti lambang bilangannya yaitu 1250. Nah, mudah bukan mempelajari nama bilangan dan lambang bilangan? Mudah? Iya. Sekarang Ibu kasih tugas ya. Kalian akan mencocokkan mana bilangan dan nama bilangan sesuai kolom tersebut. Oke nah? Bisa? Bisa ya. Nah, hari ini apa yang kita dapatkan? Tentang ciri-ciri makhluk hidup, pola irama sederhana, dan nama bilangan serta lambang bilangan. Jadi kesimpulannya hari ini, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup yaitu bisa bergerak. Yang kedua bisa berkembang biak. Yang ketiga bertumbuh. Yang keempat bernafas. Lalu butuh makanan dan minuman. Lalu bagaimana dengan pola irama nak? Pola irama ada yang pendek dan ada yang panjang. Kalau yang pendek tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kotak yang pendek itu merupakan bunyinya pendek. Misalkan tadi ci. Kalau yang panjang itu kotaknya panjang, berarti bunyi ding, cicak di dinding. Itu merupakan pola irama yang pendek maupun yang panjang. Oke, pintar. Selanjutnya yaitu nama bilangan dan lambang bilangan. Tadi sudah Ibu jelaskan dan semua paham ya? Paham. Oke anak-anak, mungkin hari ini sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.